Terbukti, begini cara mengatasi asam urat dengan labu siam pada lansia. Tonton sampai selesai sebelum menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam nyaman tanpa nyer. Untuk Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kepercayaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Ada sebuah penyakit yang sering dijuluki sebagai perampok tidur di malam hari. Ia datang tiba-tiba, seringkali tanpa peringatan, dengan rasa nyeri yang luar biasa hebat, menusuk-nusuk seperti ditusuk ribuan jarum. Sendi, terutama di jempol kaki, menjadi bengkak, merah, panas, dan bahkan selimut yang menyentuhnya pun bisa terasa menyiksa. Itulah dia, penderitaan akibat serangan asam urat. Nah, karena penyakit asam urat ini begitu akrab dengan kehidupan kita di usia senja, saya ingin sekali menyapa sobat sehat semua. Supaya kita bisa saling berbagi dan menguatkan, boleh ya, luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar. Saat ini sobat sehat berusia berapa dan sedang menonton dari kota mana? Dan jika tidak keberatan, ceritakan juga. Apakah Anda atau anggota keluarga ada yang berjuang melawan nyeri akibat asam urat? Kami akan sangat senang sekali membaca semua cerita dan sapaan dari Anda. Dan tentu saja, sebelum kita membongkar rahasia solusinya, dukungan Anda melalui tombol subscribe, like, dan share akan sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Berbicara tentang perjuangan melawan asam urat, saya jadi teringat kisah Pak Sutrisno, seorang petani sederhana berusia 65 tahun dari sebuah desa sejuk di Lerengdin, Wonosobo. Pak Sutrisno sangat gemar makan emping melinjo dan sat kambing. Akibatnya, hampir setiap bulan ia terserang nyeri hebat di jempol kakinya yang membuatnya sulit berjalan ke ladang atau bahkan ke masjid. Ia sudah bosan terus-menerus bergantung pada obat penghilang nyeri. Suatu hari, seorang tetua di desanya memberinya nasihat sederhana, coba kamu rutin minum air rebusan labu siam setiap pagi, dan kurangi dulu makan empingnya. Awalnya Pak Sutrisno ragu. Mana mungkin sayuran semurah dan sesederhana labu siam secium edul bisa mengatasi penyakit yang begitu menyiksa. Namun, karena putus asa, ia pun mencobanya. Dan disinilah letak keajaiban yang akan kita bahas hari ini. Ternyata, di balik daging buahnya yang aden dan harganya yang merakyat, labu siam menyimpan kekuatan dahsyat sebagai salah satu sekutu terbaik kita dalam perang melawan asam urat. Kisah Pak Sutrisno yang perlahan membaik menjadi bukti nyata dari kearifan lokal yang kini mulai didukung oleh ilmu pengetahuan. Sebelum kita memahami bagaimana labu siam bekerja, kita perlu kenal dulu dengan musuh kita. Asam urat adalah produk sisa dari metabolisme zat yang bernama purin. Purin ini ada secara alami di tubuh kita dan juga terdapat pada banyak makanan. Dalam kondisi normal, asam urat akan larut dalam darah, disaring oleh ginjal, dan dibuang melalui urin. Masalah muncul ketika tubuh memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal tidak mampu membuangnya dengan efisien. Akibatnya, asam urat menumpuk dan membentuk kristal-kristal urat yang tajam di dalam persendian. Kristal tajam inilah yang menyebabkan peradangan dan nyeri hebat. Melihat penyebab masalahnya, kini kita bisa melihat bagaimana senjata utama labu siam bekerja. Senjata pertama dan paling ampuh adalah efek diuretik alaminya. Labu siam memiliki kandungan air yang sangat tinggi lebih dari 90% dan juga kaya akan mineral kalium. Kombinasi air yang melimpah dan kalium ini akan merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Dengan meningkatnya volume urin, maka proses penggelontoran atau pembilasan asam urat keluar dari tubuh menjadi jauh lebih efisien. Bayangkan saja aliran darah kita seperti sebuah sungai, dan asam urat adalah endapan lumpur di dasarnya. Jika aliran sungai itu lambat, maka lumpur akan mudah mengendap dan menumpuk. Namun, saat kita mengonsumsi labu siam, kita seolah membuka pintu bendungan, membuat aliran sungai urip,
menjadi jauh lebih deras. Aliran yang deras inilah yang akan membawa serta endapan-endapan lumpur asam urat tadi, membersihkannya dari sistem kita sebelum ia sempat menumpuk dan mengeras menjadi kristal yang menyakitkan. Selain sebagai pembersih, labu siam juga berperan sebagai pelarut. Labu siam adalah salah satu sayuran yang bersifat alkalis atau basa. Mengonsumsinya dapat membantu membuat pH darah dan urin kita menjadi sedikit lebih basa. Dalam lingkungan yang lebih basa, kristal asam urat yang sudah terlanjur terbentuk menjadi lebih mudah larut kembali ke dalam darat. Dengan begitu, ia lebih mudah untuk diangkut menuju ginjal dan dibuang keluar, tidak lagi mengendap di persendian. Kekuatan labu siam juga terletak pada apa yang TEDAK dimilikinya. Ia adalah sayuran yang sangat rendah kandungan purin. Ini sangat penting. Artinya, saat kita mengonsumsinya, kita mendapatkan semua manfaatnya tanpa perlu khawatir akan menambah bahan baku bagi produksi asam urat di dalam tubuh. Ia adalah makanan aman yang bisa kita santap dengan tenang. Berbeda dengan sayuran lain seperti bayam atau kangkung yang kandungan purinnya sedikit lebih tinggi. Saat serangan asam urat terjadi, sendi kita akan meradang, bengkak, dan nyeri. Disinilah senjata keempat labu siam berperan. Ia mengandung berbagai senyawa antioksidan, termasuk vitamin C dan flavonoid yang memiliki sifat anti-inflamasi atau anti radang. Mengonsumsinya secara rutin membantu mengurangi tingkat peradangan umum di dalam tubuh, sehingga saat serangan datang, tingkat keparahan nyeri dan pembengkakannya bisa jadi tidak sehebat biasanya. Lebih jauh lagi, labu siam juga memberikan manfaat pendukung yang sangat penting. Kandungan seratnya yang tinggi dan kalorinya yang rendah sangat baik untuk membantu menjaga berat badan ideal. Perlu kita ketahui, obesitas atau kelebihan berat badan adalah salah satu faktor risiko utama dari penyakit asam urat. Dengan membantu kita merasa kenyang lebih lama dan mengontrol berat badan, labu siam secara tidak langsung turut membantu mengurangi beban risiko penyakit ini dalam jangka panjang. Jadi, jika kita rangkum, ada 4 senjata utama yang dimiliki labu siam untuk melawan asam urat. Pertama, ia menggelontor asam urat keluar lewat efek diuretiknya. Kedua, ia melarutkan kristal dengan efek alkalisnya. Ketiga, ia aman karena rendah purin. Dan keempat, ia meredakan nyeri dengan sifat anti radangnya. Kombinasi keempat kekuatan inilah yang menjadikannya ramuan alami yang sangat logis dan efektif. Dengan efektivitas dari keempat senjatanya ini, tentu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar semua senjata ini bekerja secara maksimal? Ada beberapa metode yang dianjurkan, dari yang paling poten untuk tujuan terapi, hingga yang paling praktis untuk dimasukkan dalam menu makanan sehari-hari. Mari kita pelajari bersama. Cara yang diyakini paling poten dan sering dianjurkan dalam pengobatan tradisional, seperti yang dilakukan Pak Sutrisno, adalah dengan meminum air rebusannya. Metode ini dipercaya dapat mengekstrak zat-zat gizi yang larut dalam air dari labu siam secara maksimal, termasuk mineral-mineralnya. Air rebusan ini akan langsung diserap tubuh dan bekerja cepat dalam merangsang fungsi ginjal untuk membuang asam urat. Cara membuatnya sangat sederhana. Ambil 1 buah labu siam ukuran sedang yang masih segar. Cuci bersih, lalu potong-potong dadu beserta kulitnya. Jika Anda yakin labunya bebas pestisida atau dikupas ini lebih umum. Masukkan potongan labu siam ke dalam panci, tambahkan sekitar 2-3 gelas air bersih. Rebus dengan api sedang tanpa perlu ditutup, biarkan hingga airnya menyusut tersisa kira-kira 1 gelas dan labunya menjadi sangat empuk. Saring airnya dan minumlah selagi hangat di pagi hari saat perut kosong. Jika Anda tidak sempat membuat air rebusannya, cara terbaik kedua adalah dengan mengonsumsi langsung labu siam yang sudah diolah dengan cara sehat. Metode mengukus tim adalah pilihan terbaik karena dapat mempertahankan nutrisi lebih baik daripada merebus. Cukup kukus potongan labu siam hingga empuk,
lalu santap sebagai teman makan nasi atau sebagai camilan. Merebusnya menjadi sayur benih juga merupakan pilihan yang sangat baik, karena kita juga akan mengonsumsi kuahnya yang bernutrisi. Bagi yang ingin mencoba cara lain, labu siam juga bisa dibuat jus dalam kondisi mentah. Cara ini akan memberikan asupan enzim dan vitamin C secara utuh. Namun, ada catatannya. Pertama, pastikan Anda mengupasnya di bawah air mengalir atau menggunakan sarung tangan untuk menghindari iritasi getahnya. Kedua, rasa jus labu siam murni mungkin sedikit langu. Anda bisa mencampurnya dengan buah lain seperti nanas atau apel untuk rasa yang lebih nikmat. Untuk tujuan terapi membantu mengatasi asam urat, konsistensi adalah kunci. Dianjurkan untuk mengonsumsi ramuan ini setiap hari, setidaknya selama 1 hingga 2 minggu untuk melihat efek awalnya. Misalnya, minum 1 gelas air rebusan labu siam setiap pagi. Setelah kondisi membaik, frekuensinya bisa dikurangi menjadi beberapa kali seminggu untuk pemeliharaan. Dengarkan selalu reaksi tubuh Anda. Apapun metode yang Anda pilih, jangan lupakan satu hal penting ini. Sebelum kita bisa menikmati semua manfaat labu siam untuk asam urat, ada satu ujian kecil yang harus kita lewati di dapur, yaitu berhadapan dengan getahnya yang lengket. Mengabaikan getah ini tidak hanya membuat tangan kita terasa tidak nyaman dan kaku, tetapi bagi sebagian orang dengan kulit sensitif, sisa getah yang menampar bisa menyebabkan gatal-gatal. Tentu kita tidak ingin niat kita untuk mengobati nyeri sendi justru diawali dengan rasa tidak nyaman di kulit tangan. Maka dari itu, selalu gunakan sarung tangan atau kupas di bawah aliran air. Setelah siap menangani getahnya, langkah selanjutnya adalah memilih amunisi terbaik. Kualitas ramuan kita sangat bergantung pada kualitas bahan dasarnya. Sama seperti memilih rimpang untuk jamu, memilih labu siam untuk terapi asam urat juga ada seninya. Carilah labu siam yang kulitnya masih mulus, kencan, dan berwarna hijau muda yang segar. Hindari yang sudah ada keriput atau bercak gelap. Fokuslah mencari yang ukurannya sedang atau sedikit lebih kecil. Labu siam yang lebih muda tidak hanya lebih renyah, tetapi yang terpenting, kandungan airnya berada di titik maksimal, sehingga lebih ideal untuk tujuan terapi diuretik kita. Saat kita sudah memegang labu siam terbaik di tangan kita, disinilah kita harus meluruskan niat dan menata ekspektasi kita dengan benar. Sangat penting untuk memahami bahwa sehebat apapun khasiat labu siam, ia bukanlah sebuah pil ajaib yang bisa menyembuhkan asam urat dalam semalam. Bayangkan kita sedang membersihkan sebuah ruangan yang sangat kotor. Air rebusan labu siam adalah alat pel yang sangat bagus. Namun, jika keran sampah yaitu makanan tinggi purin terus kita buka, maka ruangan itu tidak akan pernah benar-benar bersih. Jadi, peran labu siam adalah sebagai salah satu pilar pendukung yang sangat penting, tetapi ia harus berdiri bersama pilar-pilar lainnya. Pilar pertama dan utama yang harus tetap kokoh adalah kepatuhan pada pengobatan medis. Jika dokter sudah meresepkan obat penurun asam urat seperti allopurinol atau obat pereda nyeri saat serangan akut, jangan pernah menghentikannya dan menggantinya dengan terapi labu siam. Seperti kisah Pak Sutrisno yang patuh pada nasihat tetua sambil tetap waspada pada kondisinya, posisikan ramuan labu siam ini sebagai pendamping yang bekerja sama dengan obat dokter, bukan sebagai penggantinya. Pilar kedua yang tak kalah penting adalah dengan mengurangi bahan baku asam urat itu sendiri, yaitu makanan tinggi purin. Percuma kita rajin menggelontor asam urat dengan labu siam jika setiap hari kita terus mengisinya kembali. Hindari atau batasi secara ketat konsumsi jeroan hati, limpa, usus, otak, daging merah, bebek, hidangan laut tertentu seperti sarden, kerang, teri, dan produk olahannya seperti kornet. Selain lauk pauk, ada 2 musuh lain yang seringkali menjadi pemicu serangan asam urat yang hebat. Pertama adalah emping melinjo. Meskipun berasal dari tumbuhan, melinjo memiliki kandungan purin yang sangat tinggi. Kedua adalah minuman beralkohol, terutama bir.
Alkohol dapat meningkatkan produksi asam urat, sekaligus menghambat pembuangannya melalui ginjal. Menjauhi kedua hal ini adalah langkah yang sangat bijak. Sebelum ada labu siam, jahe, atau ramuan lainnya, obat terbaik nomor 1 untuk asam urat adalah air putih biasa. Pastikan sobat sehat minum air putih yang cukup setiap hari, minimal 8 gelas, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Air putih adalah pelarut dan penggelontor utama bagi asam urat. Tanpa asupan air putih yang cukup, seberapa banyak pun ramuan yang kita minum tidak akan bekerja efektif. Strategi terakhir untuk membangun rumah kesehatan yang kokoh adalah gaya hidup. Menjaga berat badan ideal sangat penting, karena kelebihan berat badan akan meningkatkan produksi asam urat dan memberi beban ekstra pada persendian. Lakukan olahraga ringan secara teratur, seperti jalan kaki atau berenang. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kelenturan sendi. DNGN strategi yang komprehensif ini konsumsi labu siam, hindari pantangan, dan gaya hidup sehat kita sudah berada di jalan yang benar. Namun, sebagai penutup, ada satu lagi poin kewaspadaan penting terkait konsumsi labu siam bagi sebagian kecil lansia yang tidak berhubungan dengan asam urat, tetapi sangat penting untuk diketahui. Seperti yang sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya, labu siam sangat kaya akan kalium. Bagi penderita penyakit ginjal kronis PGK atau gagal ginjal mereka tidak mampu membuang kelebihan kalium. Mengonsumsi labu siam dalam jumlah banyak bisa menyebabkan penumpukan kalium dalam darah hiperkalemia yang berbahaya bagi jantung. Jadi, jika Anda adalah pasien ginjal, terapi ini tidak cocok untuk Anda. Selalu utamakan nasihat dokter. Setelah memahami semua aturannya, pelajaran terpenting dari terapi labu siam ini adalah tentang kekuatan dari sebuah kebiasaan kecil yang konsisten. Manfaat diuretiknya dalam menggelontor asam urat tidak akan terasa jika kita hanya meminumnya sekali saat nyeri datang. Itu sudah terlambat. Namun, dengan meminumnya secara rutin, kita secara perlahan, tapi pasti mencicil pembuangan asam urat, mencegahnya mencapai kadar berbahaya. Ini sama seperti menabung. Tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan dengan disiplin setiap harilah yang akan membangun tabungan kesehatan kita di masa tua. Kisah Pak Sutrisno dan labu siam juga menjadi pengingat bagi kita akan kekuatan dari hal-hal yang sederhana dan merakyat. Seringkali kita mencari solusi kesehatan yang mahal dan rumit dari tempat yang jauh. Padahal, apotek terbaik mungkin saja ada di kebun belakang rumah atau di keranjang belanjaan kita dari pasar, dalam wujud sayuran yang kita anggap biasa. Mari kita kembali menghargai dan memanfaatkan kekayaan alam di sekitar kita. Kita telah menyelesaikan sebuah perjalanan yang sangat praktis dan penuh harapan hari ini. Kita telah memahami musuh bernama asam urat, lalu kita bertemu dengan pahlawan sederhana bernama labu siam. Kita telah membongkar 4 senjata utamanya, sebagai diuretik, alkali, rendah purin, dan anti radang. Kita juga telah belajar resep ramuannya, dan yang terpenting, memahami bahwa ia harus menjadi bagian dari sebuah strategi hidup sehat yang menyeluruh. Terima kasih yang tulus kami haturkan kepada sobat sehat semua yang telah dengan tekun menyimak hingga akhir. Semoga informasi ini bisa menjadi solusi dan membawa kelegaan bagi Anda yang berjuang dengan nyeri asam urat. Jika video ini bermanfaat, dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like akan sangat kami hargai. Dan mari kita berbagi pengalaman di kolom komentar. Selain labu siam, adakah ramuan tradisional lain yang sobat sehat andalkan untuk mengatasi keluhan asam urat? Mari saling berbagi ilmu. Tetaplah sehat, tetaplah bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.